Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku di pagi hari, dan ini tuh tumben banget ya, aku beres-beres dari jam setengah 4 pagi. Karena tadi aku jam 3 udah kebangun dan susah buat tidur lagi, padahal udah aku merem-meremin juga ya teman-teman. Nah akhirnya ini jam setengah 4 aku beres-beres aja. Kebetulan pagi ini juga aku mau bantuin ibu mertua karena mau ada acara nanti siangnya ya teman-teman. Jadi di rumah tuh mau masak-masak. Nah jadi aku mau bantuinnya pagi-pagi aja setelah kerjaan rumah aku beres, karena kan aku juga harus persiapan dulu nih karena Rapan kan berangkat sekolah. Jadi aku harus siap-siap beresin rumah, nyiapin sarapannya, terus nganterin juga ya teman-teman. Jadi untuk bantu-bantunya ya paling ala kadarnya aja, aku nggak yang full bantuin ya teman-teman, paling sedikit aja sebisanya aku. Nah dan di sini juga aku mau beres-beres dulu di kamar, dan ini tuh Rapan masih tidur ya teman-teman. Biasanya jam segini udah bangun, udah ke masjid juga ya kalau jam 4 itu, tapi barusan aku bangunin, katanya dia lagi nggak mau karena kan tangannya itu kemarin abis luka ya teman-teman. Jadi dia itu kalau misalkan ada luka walaupun sedikit udah susah mandi, susah pergi kemana-mana ya teman-teman. Jadi dia udah rebahan aja di kasur kayak gitu kalau punya luka tuh. Nah teman-teman, di sini juga aku mau sedikit cerita nih tentang aku selama tinggal di kontrakan ini. Jadi di sini tuh nggak tahu kenapa ya, hampir setiap hari aku tuh selalu kena erep-erep. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih erep-erep itu apa? Nah kalau di daerah aku, erep-erep itu semacam apa ya, pokoknya dia itu bisa mengganggu tidur kita. Terus kita tuh ngerasanya kayak udah bangun tapi ternyata belum bangun, dan mau bangun itu susah. Jadinya kayak sadar nggak sadar gitu lah teman-teman, padahal kita tuh lagi tidur tapi kita ingat dan kita tahu kalau kita itu sedang ditempelin erep-erep gitu ya teman-teman. Nah bacaan apa aja sebisa aku baca, tapi tetap aja itu tuh susah banget buat bangun. Kalau mau bangun tuh kayak harus dibangunin sama orang lain, harus minta tolong sama orang lain. Makanya kalau misalkan aku tidur, kadang suka aku aja sih yang duluan tidur, karena nggak lama kemudian tuh udah pasti kena erep-erep, dan papahnya Rapan yang selalu bangunin. Terus kalau misalkan gak ada papahnya Rapan, paling Rapan ya biasanya tuh Rapan tidur duluan. Nah ini malah emaknya yang tidur duluan ya teman-teman. Nah kadang kalau misalkan dia ngelihat aku kayak ngerengek atau nangis, itu tuh suka buru-buru dibangunin ya teman-teman. Jadinya Rapan itu udah ngerti banget kalau misalkan aku lagi tidur agak-agak ngerengek gitu, udah langsung dibangunin, katanya mama pasti mimpi buruk kayak gitu ya teman-teman. Karena aku juga suka wanti-wanti, suka minta tolong sama Rapan kalau udah nggak kuat banget nih, udah ngantuk, jadi aku suka tidur duluan ya teman-teman. Dan Rapan paling nonton TV atau enggak apa ya, dia main-mainan gitu kayak nulis-nulis. Nah sambil di kasur juga sih, sambil lama-lama juga dia tidur. Nah teman-teman, aku juga nggak tahu ya, dari dulu, dari zamannya aku SMP, aku tuh udah sering banget kena erep-erep, bahkan sampai sekarang itu belum pernah hilang gitu, belum hilang-hilang gitu kena erep-erepnya. Padahal aku tuh suka bacain doa-doa yang ibaratnya orang tua kasih ya, yang harusnya baca ini gitu ya, udah aku jalanin juga, tapi tetap aja aku tuh selalu kena. Dan dulu tuh jarang-jarang ya kenanya, paling apa ya, tergantung tempat ya teman-teman kalau misalkan kena erep-erep itu. Nah tapi semenjak di sini, semenjak aku tinggal di rumah ini, nggak tahu kenapa hampir setiap hari aku kena erep-erep. Nah dan ini aja sebelum aku beres-beres, malamnya tuh aku udah kena ya teman-teman. Kadang aku tuh kalau misalkan udah kena kayak gitu, pas kebangun dari tidur tuh aku nggak sadar dan aku tuh lagi nangis. Kadang nangisnya tuh kenceng, udah kayak orang diapain ya teman-teman. Dan itu tuh capek banget, berasa ngap ya dada ini karena saking capeknya gitu loh teman-teman. Dan aku juga walaupun posisi tidur, aku sadar kalau aku tuh kena erep-erep dan gak ada yang ngebangunin. Tapi kalau misalkan papahnya Rapan ada, kan selalu ngebangunin. Nah dan aku juga tahu nih, wah papahnya Rapan bentar lagi juga ngebangunin, pasti tahu gitu ya teman-teman. Karena aku di dalam tidur aku tuh suka apa ya, suka mencoba teriak kayak ke dunia luar gitu loh teman-teman. Karena kalau papanya Rapan lagi nonton TV ini, aku tahu gitu
Kan kalau misalkan papanya nyarapan lama nggak ngebangunin, aku pas udah bisa bangun sendiri, aku tuh suka marah-marah, suka sambil nangis juga sama papanya nyarapan. Padahal aku tuh udah capek banget, udah minta tolong, tapi kenapa nggak ditolongin, nggak dibantuin bangun gitu ya teman-teman. Dan papanya nyarapan sih pasti ngejawabnya ya karena dia nggak tahu gitu, terus nggak ada suara juga keluar. Nah anehnya aku juga minta tolong itu kalau misalkan suara aku belum keluar, belum nyampe ke telinga papanya nyarapan, aku juga tahu loh teman-teman. Dan kalau papa nyarapan udah denger, dia udah pasti buru-buru ngebangunin, dan itu tuh lega banget, plong banget. Dan aku juga sadar ya teman-teman kalau papa nyarapan langsung ngebangunin aku. Karena kalau kena erep-erep itu menurut medis dan spiritual tuh jauh berbeda ya teman-teman. Kalau untuk medis tuh itu karena apa ya, pokoknya ada gejala apa gitu ya kalau kayak gitu. Nah terus kalau misalkan spiritual tuh beda lagi, dia lebih ke mistis-mistis gitu ya teman-teman. Nah makanya aku juga nggak ngerti, tapi nggak semua tempat bisa ngenain aku kena erep-erep gitu loh teman-teman. Jadi tergantung tempatnya. Kalau misalkan tempatnya aman kayaknya ya nggak ada apa-apanya, aku juga tidur enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Nah aku tuh semenjak di sini aja hampir setiap hari loh teman-teman. Jadinya aku tuh suka takut kalau misalkan mau tidur tuh takut kena erep-erep lagi ya teman-teman. Karena erep-erepnya juga ada jadwalnya nih ya teman-teman. Kadang kalau misalkan pengen tidur siang ya, kalau nggak ngantuk dimerem-meremin juga nggak tidur ya teman-teman. Nah aku itu emang harusnya tidur masih siang sekitar jam 8 atau jam 9 tuh harus banget udah tidur. Tapi kalau lewat dari jam 9, misalkan aku tidur jam 12, pokoknya mendekati ke jam 1 atau lewat dari jam 1 sedikit aja gitu ya teman-teman, itu kan pasti udah ngantuk banget ya. Nah pas tidur tuh nggak bakalan lama aku kena erep-erep ya. Jadi ada jamnya juga, nggak sembarangan erep-erep nempelin aku. Nah teman-teman ada yang sama nggak sih sama aku? Mungkin teman-teman ada yang punya solusinya kayak gimana? Karena aku kalau misalkan doa-doa, alhamdulillah sih, dan insya Allah juga aku selalu jalanin. Sebelum tidur juga aku selalu baca doa, tapi nggak tahu kenapa ini tetap aja. Nah kalau misalkan teman-teman ada saran, boleh nih masukannya komen-komen di kolom komentar, biar aku tuh nggak selalu kena erep-erep mulu gitu. Karena capek banget ya teman-teman ngerasain kena erep-erep terus. Pas bangun tidur tuh dada terasa sesak, udah kayak abis lari maraton loh teman-teman, kayak sesek banget. Dan kadang sedih tiba-tiba tuh keluar air mata gak jelas ya teman-teman. Dan kadang kan tanpa kita sadari pas bangun tuh kita udah yang lagi nangis aja. Kadang nangisnya cuman keluar air mata, kadang gak ada air matanya tapi gegaukan kayak gitu loh teman-teman. Nah, aku juga nggak ngerti ada apa dan kenapa gitu ya, ada apa sama tubuh aku dan kenapa tempat ini gitu ya teman-teman. Dan aku pengennya aman, terhindar dari erep-erep karena jujur capek banget ya. Dan di sini tuh kalau misalkan aku mau tidur, nah dan aku tuh baca-baca doa tetap aja suka kena. Tapi kalau misalkan aku sebelum tidurnya marah-marah nih kayak erep-erep tolong dong jangan gangguin aku tuh udah capek banget, ini pengen istirahat, pengen merem walaupun cuman sebentar. Nah kalau aku ngomong kayak gitu itu tuh jarang banget nempel, tapi kan nggak mungkin juga setiap tidur aku ngomong kayak gitu. Kadang kan lupa juga kalau misalkan udah ngantuk banget, paling pas lagi merem-merem baca doa aja sih kayak gitu. Nah jadi harus diomelin dulu gitu loh teman-teman, baru deh aku nggak kena. Makanya kan ini aneh banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ada sarannya boleh nih ya teman-teman komen-komen. Aku udah nggak tahu lagi nih harus kayak gimana, dan aku juga emang belum minta bantuan yang orang-orang pinter kayak gitu sih. Aku belum pernah ya teman-teman, karena aku juga suka nanya dulu sama suami, nanya dulu sama orang tua kayak gitu. Karena kan ini kalau disangkut pautin sama medis kan beda lagi ya teman-teman. Dan itu adalah cerita mistis aku kali ini ya teman-teman. Next aku bakalan cerita lagi, karena aku tuh masih punya banyak cerita-cerita mistis yang pernah aku alami dan belum pernah aku share juga ya teman-teman. Paling aku cerita ke keluarga aja gitu ya teman-teman. Kalau untuk ke teman-teman yang lainnya ataupun teman-teman deket aku belum pernah cerita sama sekali. Nah dan di sini aku tuh pengen aja gitu bercerita tentang dunia permistisan yang pernah aku alamin aja ya teman-teman. Oke, nah dari sini karena ini udah waktunya sarapan, ini udah waktunya berangkat sekolah juga. Aku barusan bantu-bantu ibu cuman sebentaran ya teman-teman.
Nah ini aku bikinin nasi goreng aja, karena bikin nasi goreng buat sarapan tuh simple, cuma nasi goreng kecap aja. Terus ini tumben-tumbenan dia minta dibikinin atau direbusin telur ya teman-teman, jadi makan nasi gorengnya sama telur. Nah ini aku kembali lagi ke rumah ibu, tapi ternyata udah hampir mau beres. Ini tuh tinggal matang-matengin aja, jadi nggak perlu aku bantuin ya teman-teman. Aku mau fokus aja ke Rapan, mau mandiin Rapan, sama bentar lagi mau berangkat sekolah. Karena di sini juga kata ibu udah nggak ada kerjaan lagi, ini gampang tinggal matang-matengin aja. Nah dan ibu juga lagi goreng jengkol dulu nih, nggak tahu mau dibumbu apa. Ini tuh habis direbus terus digeprek, nah dan ini digoreng, nggak tahu mau dibumbuin apa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.